Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai kembali di video kedua terkait dengan psikologi sosial. Di video yang pertama, masih berkaitan dengan sikap dan perubahannya. Kita akan melihat bagaimana faktor-faktor yang berkaitan dengan sikap, faktor-faktor yang berkaitan dengan sikap dan perubahannya, termasuk apakah fungsi sikap nanti akan seperti apa. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu sikap, kemudian juga bagaimana proses pembentukan sikap. Di pertemuan kemarin kita definisikan sikap adalah hasil evaluasi terhadap suatu objek sikap, dan objek sikap itu bisa berupa orang, bisa berupa benda, bisa berupa isu atau pendapat-pendapat yang ada di sekitar kita. Kita akan masuk ke fungsi sikap sebelum nanti kita melihat komponen-komponen yang ada di dalam sikap. Yang pertama, teman-teman sekalian, fungsi sikap adalah, yang pertama adalah utilitarian function atau fungsi kegunaan gitu ya, fungsi utilitas, di mana sikap itu memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward, dan di saat yang sama kemudian juga meminimalisir punishment. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bersikap baik begitu ya, maka bisa jadi kemudian orang yang ada di sekitar kita itu kemudian juga akan baik ke kita. Itu salah satu contoh yang kemudian bisa kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan reward. Reward tentu saja bukan hanya dalam konteks benda, bukan hanya dalam konteks hadiah, tetapi sikap baik, penilaian yang baik dari orang lain itu juga bagian dari reward. Di video sebelumnya kita sudah berikan contoh bagaimana instrumental conditioning atau operational conditioning mengatakan bahwa reward dan punishment itu selalu memiliki dua sisi. Sisi pertama tentu saja sisi positif, sisi kedua adalah sisi negatif. Nah, dalam konteks ini tentu saja utilitarianisme function itu berfungsi untuk menguatkan atau memaksimalkan reward. Kalau Anda seorang pelajar misalnya berbuat baik, itu bersikap baik ke guru, ke dosen, kemudian mengerjakan tugas-tugas, kemudian memaksimalkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan Anda, maka reward yang kemudian bisa Anda peroleh itu ya tentu saja nilai dan seterusnya. Kalau Anda seorang pekerja, seorang karyawan, Anda disiplin tepat waktu, Anda bersikap baik terhadap aturan-aturan yang ada di kantor misalnya, maka Anda akan mendapatkan reward yang lebih baik. Tapi di saat yang sama kemudian juga meminimalkan punishment, meminimalkan hukuman. Nah, meminimalkan hukuman ini tentu akan berkaitan dengan bagaimana cara kita begitu ya untuk mengurangi hukuman-hukuman, untuk mengurangi sanksi-sanksi yang bisa jadi kita peroleh. Nah, tentu saja ini kemudian juga berlaku impression motivasi. Jadi semakin kita termotivasi untuk bekerja lebih keras begitu ya, maka reward kita akan menjadi lebih baik. Itu yang pertama adalah utilitarian function. Yang kedua adalah knowledge function. Knowledge function ini sikap membantu kita untuk memahami lingkungan, yaitu dengan skema kognitif itu dengan melengkapi evaluasi kita tentang objek yang ada di dalam lingkungan. Jadi sebagai knowledge function, sikap itu membantu kita memahami dan menginterpretasi serta melengkapi evaluasi-evaluasi tentang objek sikap. Sekali lagi, objek sikap itu bisa benda, bisa orang, atau bisa isu, gagasan, peristiwa, dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini, kemudian sikap itu berperan sebagai skema kognitif atau kerangka kerja mental yang membantu kita menginterpretasi dan memproses berbagai jenis informasi. Maka karena berfungsi sebagai skema kognitif, maka
kerangka kognitif kita itu akan membantu kita dalam menginterpretasikan peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan luar. Contoh misalnya kalau Anda mengaku sebagai umat yang religius, sebagai warga yang religius misalnya, maka ketika Anda menghadapi orang-orang yang bisa jadi Anda anggap tidak religius, tentu saja itu akan menjadi bagian dari evaluasi Anda terhadap orang tersebut, meskipun tidak akan selalu dikatakan gitu. Nah, dalam konteks ini tentu saja nanti akan mempengaruhi persepsi dan pemikiran kita terhadap isu, objek, ataupun sekelompok orang. Contoh yang lain, teman-teman yang memiliki pandangan keagamaan yang yang kritis gitu ya, atau pandangan keagamaan kita ambil contoh misalnya pandangan keagamaan yang radikal, maka ketika melihat orang lain yang berbeda dengan dirinya, maka dia akan menganggap bahwa saya yang paling benar, orang lain itu salah. Itu kalau pandangan dia soal keagamaan itu kemudian redik begitu ya. Yang ketiga, teman-teman, value expression function. Nah, sikap ini berfungsi untuk mengkomunikasikan nilai dan identitas yang kita miliki sehingga dimunculkan dalam bentuk perilaku kita. Contoh misalnya kalau teman-teman memiliki cara pandang keagamaan yang kritis itu tadi, misalnya ya cara pembacaan kita terhadap misalnya konflik yang terjadi antara FPI misalnya dengan kelompok-kelompok lain, kita bisa mengambil sikap di sana bahwa apa yang dilakukan FPI ya keliru misalnya begitu. Memaksakan kehendak keagamaan terhadap orang lain ya keliru misalnya. Itu berkaitan dengan knowledge function tadi. Tapi expressive function ya Anda menggunakan kerudung itu bagian dari expressive function. Anda menggunakan celana yang bolong-bolong, yang sobek-sobek, itu menunjukkan value expressive function Anda dalam bentuk sikap. Artinya kecenderungan Anda untuk menjadi manusia bebas itu ditunjukkan dengan hal semacam itu. Yang ketiga, teman-teman, yang keempat adalah berkaitan dengan ego defense mechanism function. Jadi sikap itu melindungi diri kita, kemudian menjadi bagian dari pertahanan kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita, dan kemudian di saat yang berbeda misalnya akan menjadi bagian dari sisi agresi. Nah, itu semua digunakan dalam kerangka untuk mempertahankan diri. Maka kalau contoh yang lain, kalau misalnya Anda terlambat misalnya datang ke kelas ketika ujian misalnya, Anda akan mengatakan saya terlambat karena ini, karena itu, karena ini, dan sebagainya. Itu bagian dari ego defense mechanism Anda. Sehingga di dalam konteks ego defense mechanism ini sikap akan kemudian ditunjukkan dengan mencari beberapa kemungkinan yang bisa digunakan untuk meminimalisir punishment tadi. Itu fungsi sikap. Sekarang kita lihat bagaimana komponen-komponen berkaitan dengan sikap. Di definisi yang kita sudah sampaikan tadi bahwa sikap itu adalah evaluasi kita terhadap segala hal informasi yang berkaitan dengan komponen-komponen afektif atau kemudian juga komponen konatif dan komponen kognitifnya begitu ya. Jadi atau kemudian sering disebut sebagai ABC komponen di dalam sikap. ABC itu afektif, behavior itu komponen konatifnya, dan C itu kognitif atau pemikirannya. Kita akan lihat bagaimana komponen afektif. Komponen afektif itu tentu saja berupa perasaan seseorang, emosi seseorang, di mana kemudian perasaan, emosi, dan sebagainya itu akan berpengaruh terhadap cara kita bersikap. Emosi tentu saja bukan hanya emosi marah, sebagaimana yang dikenal teman-teman awam dalam konteks psikologi, tetapi emosi itu ada ya bahagia, ada sedih, itu bagian dari emosi.
Nah, dalam konteks itu tentu saja akan berpengaruh terhadap sikap kita. Nah, yang kedua itu adalah B, itu behavior, atau dalam konteks ini adalah konatif. Jadi behavior komponen itu akan berkaitan dengan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan objek sikapnya. Contoh misalnya, kalau Anda diminta untuk presentasi di depan kelas, maka komponen konatif inilah yang kemudian akan membantu Anda. Apakah Anda siap atau tidak? Kalau Anda tidak siap, ya berarti kemudian tingkah laku atau perilaku yang Anda tunjukkan di dalam kelas itu ya Anda terlihat kemudian tidak menguasai materinya, begitu tidak menguasai kelasnya dan seterusnya. Sehingga teman-teman di dalam komponen behavior ini atau konatif ini, perilaku itu sesungguhnya merupakan pernyataan konsumen untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. Yang ketiga itu kognitif komponen. Itu akan berkaitan dengan pengetahuan atau informasi yang dimiliki individu tentang objek dari sikap. Jadi segala informasi, segala pengetahuan yang ada di dalam sistem memori kita itu yang kemudian akan mempengaruhi cara kita berpikir terhadap objek sikap. Pengetahuan dan persepsi ini kemudian didapat dari pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dengan berbagai sumber lainnya. Ini sumbangan paling penting yang kemudian diberikan oleh mazhab kognitif, pendekatan kognitif di dalam psikologi, yang tentu saja mencoba untuk membuka sekian persoalan yang ada di dalam memori manusia. Sehingga teman-teman tentu saja kemudian kita perlu untuk meneliti sikap, karena sikap itu akan berpengaruh penting di dalam cara kita berpikir. Sikap akan memberikan dampak penting di dalam proses kita berpikir terhadap objek sikap itu sendiri. Saya beri contoh teman-teman. Misalnya ada dua ibu ini, ada Bu Ani dan Ibu Ina. Bu Ani ini setuju jika anak itu menikah di usia muda, artinya pernikahan dini, yaitu antara umur 17 sampai 20 tahun. Sedangkan Bu Ina berpendapat bahwa usia yang baik untuk menikah yaitu usia yang matang, yaitu di atas 25 tahun. Nah, ketika kemudian kedua orang ini dihadapkan pada fakta bahwa hari ini ada cukup banyak remaja-remaja yang sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah atau pranikah. Apa yang kemudian akan dikatakan oleh Bu Ina, apa yang akan dikatakan oleh Bu Ani? Bu Ani akan mengatakan, makanya pernikahan dini itu penting toh, ketimbang mereka melakukan seksual di luar nikah misalnya. Tapi Bu Ina kemudian akan mengatakan bahwa anak-anak itu sekarang memang tidak bisa mengontrol emosi. Ini dilandasi dari dua pengetahuan yang sudah dimiliki atau dua pandangan yang sudah dimiliki oleh Bu Ani dan Bu Ina tadi. Bu Ani mengatakan boleh kok menikah dini itu, Bu Ina mengatakan sebaiknya tidak menikah dini. Dan ketika dihadapkan pada fakta itu tadi, maka jawaban mereka berdua kemungkinan akan semacam ini. Oke. Lalu teman-teman, tentu saja kemudian kita perlu melihat bagaimana sikap itu diukur. Dalam konteks psikologi, pengukuran sikap ini menjadi penting. Riset-riset atau penelitian-penelitian dasar maupun terapan berkenaan dengan sikap ini menjadi penting. Produk-produk yang baru biasanya akan dilakukan baseline awal untuk mengetahui apakah kemungkinan produk ini akan diterima oleh masyarakat atau tidak. Termasuk misalnya draft-draft peraturan pemerintah, undang-undang dan sebagainya itu biasanya akan dilempar dulu ke masyarakat, akan melihat bagaimana reaksi masyarakat terhadap atau sikap masyarakat terhadap draft-draft peraturan itu. Maka pengukuran sikap menjadi penting untuk dilakukan. Apa itu pengukuran sikap? Ini menurut Muller di tahun 1992 dia mengatakan bahwa mengukur sikap itu sesungguhnya adalah
upaya gitu ya untuk mencoba menempatkan posisi orang tersebut di dalam kontinum afektif yang berkisar antara sangat positif sampai sangat tidak positif. Kontinum itu garis lurus, di ujung kiri misalnya adalah titik afektif yang mengatakan sangat positif, kemudian bergerak ke positif, bergerak ke netral, bergerak ke negatif, kemudian bergerak lagi ke sangat negatif misalnya. Dan itu diberikan terhadap objek-objek sikap. Objek sikap sekali lagi bisa orang, bisa benda, atau peristiwa, gagasan, dan seterusnya. Nah, menurut Profesor Saifuddin Aswar, kemudian pengukuran sikap itu setidaknya bisa dilakukan dalam 5 metode. Yang pertama adalah observasi perilaku. Jadi untuk mengetahui sikap seseorang bisa dengan memperhatikan perilakunya, sebab perilaku itu merupakan salah satu indikator dari sikap. Contoh misalnya, kalau Anda bertemu dengan pacar Anda misalnya atau pasangan Anda, kemudian pasangan Anda itu mendiamkan Anda, maka Anda sebenarnya bisa mengukur bagaimana sikap pasangan Anda itu. Yang kedua, contoh lain, kalau sedang ada kongko-kongko gitu ya di sebuah kafe, kemudian Anda mendatangi teman Anda yang sedang kongko-kongko itu, kalau kemudian ada teman Anda yang pergi meninggalkan Anda satu persatu, maka sesungguhnya Anda sudah bisa mengukur sikap teman-teman Anda terhadap Anda saat itu seperti apa. Oke, itu yang pertama soal observasi sikap. Yang kedua, itu akan berkaitan dengan pertanyaan langsung. Jadi ada 2 asumsi kenapa metode pertanyaan langsung ini bisa digunakan untuk mengungkap sikap. Yang pertama, karena ada asumsi bahwa individu itu merupakan orang yang paling tahu mengenai dirinya. Jadi bertanya langsung terhadap diri itu bisa dilakukan. Karena individu itu adalah orang yang paling tahu tentang dirinya. Yang kedua, asumsinya adalah keterus-terangan bahwa manusia yang akan mengungkapkan secara langsung atau secara terbuka atas apa yang dirasakannya. Maka konseling, kemudian konsultasi psikologi itu bisa menjadi bagian dari pertanyaan langsung untuk mengukur sikap itu tadi. Yang ketiga, teman-teman, pengungkapan langsung ini biasanya menggunakan teks tertulis gitu ya. Orang diminta untuk menuliskan dengan menggunakan item-item tertentu. Yang keempat adalah skala sikap. Ini model yang jamak dipakai dalam konteks psikologi. Skala sikap itu merupakan kumpulan dari pernyataan-pernyataan tentang suatu objek tertentu atau objek sikap. Nah, skala sikap ini kemudian berisi pernyataan yang berupa pernyataan langsung yang jelas, yang tujuannya untuk mengukur sikap itu tadi, tapi juga bisa jadi bentuk pernyataannya adalah pernyataan yang terselubung, pernyataan yang dianggap kurang jelas oleh responden atau orang yang dikenai skala sikap ini. Yang kelima, teman-teman, pengukuran sikap itu bisa dilakukan dengan pengukuran terselubung. Jadi kita diamat-amati oleh orang tertentu yang itu kemudian digunakan untuk mengukur sejauh mana sikap kita. Jadi kita dinilai tanpa sepengetahuan kita, itu adalah bagian dari pengukuran terselubung. Oke, bagaimana kemudian pengaruh sikap terhadap perilaku? Ada tiga hal setidaknya yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa sikap itu tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Sikap itu tidak selalu ditunjukkan di dalam perilaku. Bisa jadi sikap negatif kita terhadap seseorang itu kemudian tidak kita tunjukkan dengan cara menjaga jarak misalnya. Kalau di Jawa ya istilahnya ngenengke gitu ya. Ngenengke itu ya ketika ketemu ya sudah, dia tidak akan terlalu banyak merespon misalnya. Atau kemudian dalam konteks ini ada nyelamur, ada semuanya. Kita tetap berteman, bergaul dengan dia meskipun kita tidak suka. Misalnya begitu ya. Jadi sikap sekali lagi tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Yang kedua, teman-teman,
sikap itu prediksi atas perilaku yang akan muncul. Sikap kita itu adalah predisposisi mental terhadap perilaku itu tadi. Sehingga bisa kita gambarkan kalau seseorang menyukai si A begitu ya. Ketika si A kemudian hadir di depannya, maka kita bisa memprediksi apa yang kemungkinan tingkah laku yang bersangkutan seperti apa. Apakah senang, gembira, terkejut, malu-malu, dan sebagainya, itu bisa kita prediksi. Yang ketiga, teman-teman, sikap itu dapat mempengaruhi perilaku. Sehingga sikap kita itu akan akan mewujud, akan termanifestasi di dalam perilaku. Kesenangan Anda pada barang tertentu gitu ya, itu akan mempengaruhi Anda. Kesenangan Anda pada peristiwa-peristiwa tertentu itu akan mempengaruhi Anda untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan objek sikap itu tadi. Dan karena itu, kenapa kemudian sikap ini bisa mewujud menjadi perilaku, nanti setidaknya akan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu situasinya, situasi di mana sikap itu akan dilakukan atau akan diberikan, tapi juga akan berkenaan dengan sikap itu sendiri seperti apa, kuat tidaknya, sumbernya bagaimana, dan sebagainya. Dan yang ketiga akan berkaitan dengan kapasitas personalnya atau individunya. Bagaimana individunya itu? Kita akan lihat satu persatu. Dalam konteks situasi misalnya, jika situasi memungkinkan, artinya tidak ada hambatan atau norma, hambatan-hambatan norma, maka individu akan bebas menampilkan tingkah lakunya. Contoh, jika ada teman-teman yang teman-teman perempuan yang merokok misalnya, kemudian dia berada di dalam lingkungan yang teman-temannya juga merokok, ada perempuan lain yang merokok misalnya, maka Anda akan merokok juga. Tapi jika ada hambatan misalnya, ternyata di sana ada dosen, di sana ada bapak dan ibu, maka Anda tidak akan merokok di waktu itu. Kenapa? Karena ada hambatan norma. Ada hambatan norma misalnya ya oleh bapak ibu Anda dilarang merokok misalnya. Karena ada dosen misalnya Anda sungkan nanti dikira bla 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 dan sebagainya misalnya. Jadi situasi itu memungkinkan, jika situasi memungkinkan maka seseorang akan bertingkah laku sesuai dengan sikapnya. Yang kedua, jika ada tekanan atau keterbatasan waktu maka tidak lama berpikir dan sikap kemudian tidak akan dimunculkan dalam konteks perilaku. Jadi tadi karena ada norma-norma yang harus dipegang, maka itu tidak akan dimunculkan dalam perilaku. Yang ketiga tentu jika situasinya sesuai dengan sikap, ya kecenderungan sikap maka akan mewujud pada perilakunya. Contoh misalnya tadi jika Ani misalnya seseorang aktivis perempuan, dia mendapatkan 2 undangan di saat yang sama. Yang pertama undangan akan berkaitan dengan kesetaraan gender, kemudian yang kedua undangan kampanye anti rokok misalnya, maka kemungkinan mana seminar yang akan dipilih Ani? Background dia misalnya adalah aktivis perempuan, maka kemungkinan yang akan dipilih adalah seminar yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Jadi dalam konteks ini tentu saja situasi dan sikap itu saling mempengaruhi. Itu situasi. Yang kedua, sikap kita, hubungan antara sikap dan perilaku itu juga akan ditentukan oleh sikap itu sendiri. Nah, sikap itu sendiri nanti akan dilihat di dalam 3 aspek. Yang pertama adalah sumber sikap itu. Sikap yang dibentuk melalui pengalaman langsung itu akan lebih kuat dibandingkan karena pengalamannya orang lain. Jadi kalau kita mengalami itu langsung, maka sikap kita itu pasti akan jauh lebih kuat. Contoh misalnya, kalau Anda datang ke sebuah masjid, gitu ya, kemudian ada orang di masjid itu yang mengatakan, Mbak, kalau ke masjid itu berkerudung, misalnya. Kalau masuk masjid itu Mbak berkerudung, misalnya. Anda mengalami itu secara langsung, misalnya. Maka ketika Anda dihadapkan pada suatu saat Anda tidak berkerudung dan datang
mau datang ke masjid misalnya, ya Anda akan berpikir beberapa kali, apakah saya harus pulang dulu ngambil kerudung baru ke masjid, atau saya akan tetap ke masjid misalnya. Jadi pengalaman langsung itu pasti akan membekas, ketimbang misalnya teman Anda mengatakan, saya kemarin datang ke masjid tidak pakai kerudung tapi ditolak, nggak tahu kenapa ya, misalnya begitu ya. Dan itu bukan pengalaman Anda, misalnya begitu. Maka Anda mungkin pengalaman itu tidak akan membentuk, cerita dari teman itu tidak akan membentuk sikap Anda secara kuat. Sekali lagi, berkaitan dengan sumber sikap, maka sikap yang dibentuk melalui pengalaman langsung itu jauh lebih kuat dibandingkan yang diperoleh dari orang lain. Yang kedua, tentang kekuatan sikap itu sendiri. Semakin kuat sikap kita, gitu ya, maka makin besar pula dampaknya terhadap perilaku dan makin sulit pula untuk diubah. Contoh misalnya, kalau saya misalnya sikap saya terhadap rokok misalnya ya, enggak, rokok itu tidak mengganggu kesehatan saya, bahkan kemudian rokok itu membantu saya untuk meningkatkan produktivitas saya. Itu sikap saya. Ketika saya meyakini itu dengan kuat, maka dampak pada perilakunya apa ya? Saya akan terus merokok misalnya. Meskipun ada ada orang mengatakan merokok mengganggu kesehatan dan sebagainya, karena sikap saya terhadap rokok itu kuat, maka saya akan terus merokok. Dan itu akan sulit diubah. Misalnya bahwa orang rokok dan sebagainya, itu pasti akan sulit. Contoh yang lain, orang-orang yang kemudian terlibat terorisme, tentu dia bersikap bahwa orang yang di luar kelompok keyakinannya itu salah. Orang yang berada di luar kelompoknya itu pasti kafir. Dan kalau kafir maka hukumnya sah untuk dibunuh misalnya. Itu paradigmanya teman-teman teroris kan begitu kan, orang-orang teroris begitu. Maka sikap itu pasti kuat, dan ketika sikap itu kuat, dia bahkan berani menampilkan perilakunya dengan cara apa? Dengan cara menyerang orang yang berbeda, dengan cara misalnya menjadi pengantin bagi pembunuh dirinya misalnya. Sehingga keyakinannya, sikapnya terhadap keagamaan itu akan memperkuat perilakunya. Dan itu tentu saja akan susah untuk diubah. Kita mendapati bahwa orang-orang yang terlibat terorisme sudah dipenjara, dihukum penjara sekian tahun misalnya, kemudian dia telah menjalani masa penjaranya, keluar dari penjara, ternyata kita masih bisa mendapatkan bahwa dia kemudian melakukan lagi tindak pidana terorisme misalnya. Sehingga kekuatan sikap sekali lagi berperan di dalam perilaku. Yang ketiga itu berkaitan dengan personalitas kita sendiri atau keadaan individual kita sendiri. Jadi bagi orang-orang yang self monitoringnya rendah, tentu bisa dengan mudah diramalkan bagaimana perilakunya. Kalau Anda tidak memiliki keyakinan diri yang firm, yang baik, maka apa yang dikatakan orang itu akan Anda lakukan. Tapi kalau kita berada dalam self monitoring yang tinggi, keyakinan diri kita tinggi, maka perilaku kita akan lebih susah untuk diprediksi. Kemungkinan perintah, permintaan dan sebagainya akan tidak akan prediksinya tidak akan semudah apa yang dilakukan atau apa yang akan diterapkan pada teman-teman yang memiliki self monitoring yang rendah. Nah, dalam konteks ini teman-teman, ketiganya tentu saja penting, perlu kita sadari bahwa penting atau tidaknya sebuah sikap itu juga akan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi kita. Kalau itu berkaitan dengan pribadi kita, maka sikap kita akan lebih kuat, sikap kita akan kita tonjolkan. Tapi kalau tidak berkaitan dengan diri kita, maka bodo amat, kira-kira begitu. Kemudian selain kepentingan, tentu saja juga identitas sosial. Semakin menyinggung soal identitas sosial kita, maka sikap kita akan semakin kuat. Anda bisa lihat di beberapa sosial media, orang-orang atau kelompok-kelompok yang kemudian merasa nama baiknya dicemarkan begitu ya, nama baiknya diganggu gitu oleh kelompok yang lain, maka dia akan menunjukkan semakin kuat menunjukkan sikapnya pada
identitas sosialnya. Dia akan melaporkan itu ke polisi dan seterusnya. Sehingga makin kuat sikap, makin mudah untuk diingat pula. Jadi semakin kuat sikap kita, maka sistem memori kita itu akan mudah untuk recalling kembali. Ini sumbangan kognitif tentang attitude accessibility. Ini yang disebut sebagai attitude accessibility. Oke. Berkaitan dengan itu pula, maka nanti akan dipengaruhi pula oleh karakteristik sikap itu. Jadi karakteristik sikap itu tentu saja sikap disimpulkan sebagai tata cara individu untuk berperilaku. Sekali lagi, sikap itu adalah predisposisi mental atas tingkah laku. Yang kedua, sikap itu ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Meskipun itu benda, tetapi di dalam sistem memori kita itu sudah ada serangkaian interpretasi. Misalnya, ketika saya memegang buku 1 dan buku 2 misalnya di hadapan saya, buku itu tidak kemudian dilihat sebagai objek, tetapi di dalam sistem kognitif kita sudah punya gambaran psikologis tentang objek ini. Jadi sekali lagi, objek ditujukan mengarah pada objek psikologis. Kemudian gagasan juga begitu, peristiwa juga begitu. Sikap itu bisa dipelajari. Di video pertama kita sudah singgung soal bagaimana pembentukan sikap. Kita bisa dengan mudah mengubah sikap kita, misalnya ketika dihadapkan pada orang lain yang memiliki legasi yang lebih kuat daripada kita misalnya. Yang keempat, sikap itu yang mempengaruhi perilaku. Sikap kita itu akan mewujud pada perilaku-perilaku yang real, yang nampak di dalam diri kita. Nah, di luar hal itu tentu saja sikap juga kecenderungan dipelajari. Semakin kemudian pengalaman itu kita alami secara langsung, maka itu akan mudah diingat. Secara sikap akan lebih kuat dibandingkan pengalaman yang tidak langsung. Ini contoh beberapa beberapa hal berkaitan antara situasi yang dapat mempengaruhi sikap dan bagaimana sebuah produk itu kemudian dipersuasikan kepada kita agar kita memakainya. Contoh misalnya, Pocari Sweat, produk Pocari Sweat itu menggambarkan iklannya itu menggambarkan aktivitas orang yang berada di terik matahari. Dia kemudian digambarkan karena beraktivitas di terik matahari dia akan kekurangan cairan tubuh, maka sikapnya akan didorong untuk mengkonsumsi Pocari untuk mengganti ion-ion tubuh. Contoh yang kedua, Tropicana Slim misalnya, atau pemanis buatan rendah kalori, digambarkan situasinya adalah situasi yang harus melakukan diet, menjaga kesehatan, mengurangi kadar gula, dan seterusnya. Maka ketika kita dihadapkan pada gula di luar itu misalnya, sikap kita ya saya harus benar-benar berusaha mengurangi lebih banyak produk gula yang rendah kalori misalnya. Sehingga Tropicana Slim itu kemudian menjadi jawaban dari itu. Itu contoh bagaimana produk-produk ditampilkan sesuai dengan situasi dan bagaimana orang ingin mendorong sikapnya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan perubahan perilaku, tentu saja sikap kita itu bukan sesuatu yang konstan, artinya bukan sesuatu yang tetap begitu saja atau tidak berubah misalnya. Tetapi tentu saja sikap kita itu bisa berubah. Orang yang kita temui 10 tahun yang lalu bisa jadi secara sikap akan berbeda 10 tahun kemudian. Mungkin teman-teman punya pengalaman dulu teman seangkatannya misalnya gitu ya. Ketika ketemu dia anak yang biasa-biasa saja, anak yang relatif sederhana misalnya. Tapi ketika kemudian 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Anda mendapatkan teman ini, mungkin dia sudah berdandan menor, berdandan cantik, pembawaannya bagus, pakai pakaian stylish dan sebagainya. Tentu itu juga dipengaruhi dengan sikap.
Contoh lain misalnya, oh dulu ketika ketemu di masa semester 1 misalnya, dia tidak berkerudung misalnya. Tapi 5 tahun kemudian dia sudah berkerudung yang panjang dan kemudian menyalahkan cara pandang keagamannya orang lain. Dia selalu meminta, ayo dong hijrah dong, misalnya begitu. Tentu saja itu adalah perubahan dari sikap. Itu teman-teman penjelasan di video kedua berkaitan dengan sikap dan perubahannya. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan diajukan melalui kolom komentar. Nanti kita akan sambung gitu ya, kita akan diskusikan di kolom komentar. Saya kira begitu, kita ketemu di video berikutnya berkaitan dengan seri psikologi sosial berikutnya. Dan segala pertanyaan sekali lagi silahkan nanti dituangkan melalui kolom komentar. Begitu teman-teman sekalian, selamat ketemu di video-video berikutnya dan salam.